Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Rayhan Maulana. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data yang akan mendukung. Beberapa yang dapat dalam latar belakang adalah kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini, menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah, sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang di latar belakangi. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Latar belakang juga adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Dalam perspektif lain, latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulisan memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Cara membuat latar belakang. 1. Menuliskan latar belakang harusnya sistematis, jangan menuliskan secara acak. Kalau kamu membahas tema tidak secara kronologis, nantinya akan membuat para pembaca kebingungan. Tulislah latar belakangmu dengan teratur dan rapi. Pada penulisan penelitian terdapat perbedaan cara penulisan latar belakang antara kuantitatif dan kualitatif, di mana logika induktif digunakan untuk penelitian kualitatif, sedangkan logika deduktif dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan penulisan latar belakang secara sistematis. Gramet atau pembaca buku sistematika penulisan karya ilmiah untuk memahami lebih dalam mengenai penulisan karya ini. Jangan menulis secara ambigu. Hal ini bisa terjadi jika kamu hanya menjelaskan topikmu secara setengah-setengah. Bagaimana untuk menghindari hal ini? Coba saja posisikan bahwa dirimu adalah seorang pembaca yang belum paham sama sekali tentang topikmu. Dengan begitu kamu akan bisa menulis latar belakangmu secara jelas. 3. Pusatkan tema yang kamu bahas. Jangan membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian. Fokuskan pada aspek-aspek penting dalam penelitian seperti tulis perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur sebelumnya. Tuliskan hal-hal yang kamu bahas dengan penelitian dan jelaskan mengapa penelitian kamu sangat penting untuk dilakukan. Dengan itu pembaca akan tertarik dengan karya ilmiah. Observasi, coba lihat sekelilingmu atau coba telusuri media sosial. Dari situ kamu akan menemukan sebuah masalah yang mungkin menarik minat kamu. Identifikasi, setelah menemukan masalah tersebut, coba cari tahu lebih dalam apakah masalah tersebut memiliki dampak yang lebih besar atau kecil dan sebagainya. Analisis, selanjutnya cari tahu bagaimana permasalahan tersebut, apakah kamu menemukan solusinya atau tidak. Kesimpulan, buatlah kesimpulan dari masalah yang kamu temukan. Tulis juga hipotesismu secara singkat dan jelas. Selanjutnya, pengertian tujuan. Tujuan adalah sebagai bentuk pemaparan terhadap suatu ide dan topik. Di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan, praktikum, dan skripsi. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, tujuan makalah ketiga adalah memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis atau maupun praktis. Tujuan makalah keempat adalah untuk mendukung perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Tujuan yang paling utama adalah menginformasikan, menganalisis, dan membujuk dengan cara yang lugas dan memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Penulisan tujuan makalah biasanya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya dipaparkan. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab pada pembahasan makalah. Biasanya rumusan masalah ditulis dengan model kalimat tanya, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, tujuan yang akan menjawab secara singkat pertanyaan dari rumus masalah tersebut. Dalam penulisan tujuan makalah disarankan untuk menggunakan kata membantu menjelaskan
atau mendeskripsikan untuk menampilkan jawaban terbuka. Kemudian jawaban secara rinci akan dipaparkan dalam isi atau pembahasan dalam makalah tersebut. Sekian dan terima kasih.